Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Obsensi, obrolan santai bergengsi. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau perkenalan dulu nih. Ada peribahasa, katanya tak kenal maka tak sayang loh. Tapi kenalan bukan arti harus sayang ya. Oke, perkenalkan saya Meida dan teman sharing-sharing kita. Hai, perkenalkan nama saya Naswa. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Tanpa lama-lama, kita langsung saja membahas topik yang seru dan cukup membuat berpikir nih. Let's go! Kali ini, kami mengutip materinya dari gramedia.com. Langsung saja kita ke topiknya. Topik yang kita ambil tadi, teknik pengambilan sampel ya. Sebenarnya apa sih itu teknik pengambilan sampel, Mei? Nah, sebelum kita ke teknik pengambilan sampelnya, kita tuh harus tahu apa itu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab dari hasil dari sebuah penelitian. Oh begitu, jadi kalau teknik pengambilan sampel itu kayak cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan sampel ya? Wah, benar banget. Tunggu sebentar. Kali ini kita belum masuk ke pembahasan utamanya loh. Memang pembahasan utamanya apa sih, Mei? Nah, pembahasan utamanya di podcast kali ini adalah ragam teknik pengambilan sampel. Wah, menarik deh kayaknya. Tentu saja dong. Salah satu tahapan dalam pengambilan sampel adalah menentukan teknik yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Wah. Jadi, kita perlu tahu beberapa teknik sampling. Dalam garis besar, teknik sampling terbagi menjadi dua loh, Mei. Wah, aku tahu. Yang pertama, itu ada probability sampling atau random sampling, yaitu dengan teknik acak. Yang kedua, yaitu non-probability sampling atau non-random, yaitu dengan tidak diacak. Gimana kalau kita bahas lebih detail lagi? Karena ilmu ini akan sangat bermanfaat loh untuk sekolah jenjang selanjutnya. Setuju, Mei. Langsung saja kita bahas yuk. Yuk. Oh iya, tadi kan ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Pertama-tama kita akan membahas teknik pengambilan sampel probability sampling dulu ya. Nah, probability sampling adalah jenis teknik pengambilan sampling yang melakukan pengambilannya dengan secara random atau secara acak. Mei, tahu tidak bagaimana metode pengambilan sampel ini? Kurang tahu ya. Jadi, metode pengambilan sampel ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Oh ya, setahuku, teknik probability sampling ini digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat ditentukan oleh penelitinya loh. Jadi, dalam teknik pengambilan sampel probability sampling ini ada beberapa metode atau jenis yang lain. Di antaranya, yang pertama, ada simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, sistematis random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, ada stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berserta. Yang keempat, cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayahnya. Jenis teknik pengambilan sampel yang pertama adalah dengan cara sederhana atau acak, seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Oh iya, teknik ini juga ada kelebihannya loh, yaitu untuk mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, serta peneliti juga dapat mengetahui kesalahan baku atau standar error yang ada pada penelitian. Kalau kelemahannya ada tidak? Ada dong. Jadi, dalam metode ini juga ada kelemahannya, yaitu rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif pada yang dituju. Sampel metode acak sederhana adalah yang pertama, dibutuhkan kira-kira 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Yang kedua, setelah mendapatkan sampel pertama, nama yang dipilih sebagai sampel akan dikembalikan lagi. Dan yang ketiga atau terakhir, akan memungkinkan responden tetap sama dengan responden berikutnya yang telah dipilih pertama kali.
Nah, selain contoh, ada juga beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih sampel yang akan digunakan di metode ini. Di antaranya, yang pertama, yaitu menyiapkan kerangka sampel penelitian. Yang kedua, menyiapkan tabel angka random. Yang ketiga, menentukan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Mei, tadi kan kita sudah membahas tentang simple random sampling. Sekarang kita akan membahas tentang systematic random sampling. Kamu tahu tidak apa itu systematic random sampling? Systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis adalah teknik yang menggunakan sampel awal itu diacak. Terus, sampel selanjutnya itu akan diambil secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Nah, pola umum dari teknik ini adalah dengan cara mengambil bilangan kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah yang akan diambil oleh peneliti. Contohnya, penelitian mengambil dari 40 orang yang masuk ke dalam ruangan. Nah, dalam ruangan tersebut semua orang diberi urutan, dan orang yang mendapatkan urutan atau kelipatan keempat itu akan dijadikan sebagai sampel. Artinya, orang yang keempat, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sampel hingga populasi 40. Oh iya, Wak, dalam systematic random sampling ini apa ada kelebihan dan kekurangannya ya? Ada dong, kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibanding cara lain. Sedangkan kekurangan dari teknik ini adalah peneliti sulit memprediksi variasi dari populasi apabila urutannya secara acak. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam systematic random sampling ini. Yang pertama, yaitu menentukan populasi dan menyusun sampling frame. Yang kedua, menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan oleh peneliti. Yang ketiga, menentukan angka atau nomor dari awal. Oh iya, kamu tahu nggak apa itu definisi dari statistik random sampling? Tahu dong, teknik pengambilan sampel acak berstrata dilakukan dalam kelompok tingkatan tertentu, seperti tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Contoh dari statistik random sampling ini adalah penelitian masyarakat pada pemilihan umum yang telah dikelompokkan berdasar usia pemilih. Tingkatan kelompok tersebut akan ditentukan oleh peneliti dari usia rendah hingga ke tinggi atau sebaliknya. Oh iya, Mei, di statistik random sampling itu apa ada langkah-langkahnya sih? Ada dong. Jadi, dalam statistik random sampling ini ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu menentukan populasi serta daftar anggota populasi. Yang kedua, yaitu membagi populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Yang ketiga, yaitu menentukan jumlah sampel sesuai dengan strata. Yang keempat, yaitu memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Meda, kamu tahu tidak apa sih itu cluster random sampling? Tahu. Nah, jadi cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayahnya, yaitu teknik pengambilan yang dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Oh iya, dari cluster random sampling ini apa ada tujuan dan contohnya ya? Ada dong. Tujuannya tuh meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Dan contohnya itu kayak ketika peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi di masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah daerah. Nah, selain itu tadi ada juga beberapa langkah dalam cluster random sampling ini. Yang pertama, menentukan populasi dari warga Yogyakarta yang diteliti. Yang kedua, menentukan beberapa jumlah warga Yogyakarta yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga, memilih sampel warga Yogyakarta dengan acak. Yang keempat, meneliti setiap individu warga Yogyakarta sampel yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Nah, menurut Suparti, teknik ini sesuai jika digunakan untuk memilih populasi yang sampelnya itu bersifat intuitif atau besaran anggota populasinya itu belum atau bahkan tidak dapat ditentukan lebih dahulu sebelumnya. Oh ya, Wah, dari teknik non-probability sampling ini apa ada jenis-jenisnya ya? Ada dong. Ada 4 macam dari jenis non-probability sampling. Di antaranya, yang pertama ada Burpoff sampling, yang kedua snowball sampling, ketiga
accidental sampling, dan yang keempat atau terakhir adalah kuota sampling. Oh iya, kamu tahu nggak definisi dari purpose sampling ini? Tahu dong, teknik purpose sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan oleh pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai. Nah, ada juga loh contohnya, seperti didasarkan pada ciri gender, demografi, jenis pekerjaan, umur, dan yang lainnya. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam suatu penelitian loh. Oh iya, dari purpose sampling ini apa ada kelebihan dan kekurangannya ya? Ada dong, kelebihan dari teknik ini adalah dapat dengan mudah dipenuhi, dan sampel ini cenderung lebih mudah dilaksanakan. Sedangkan kekurangan dari teknik ini adalah tidak terjamin bahwa sampel dapat mewakili populasi yang telah ditetapkan. Mei, kamu tahu tidak apa sih itu snowball sampling? Nah, snowball sampling atau biasa kita sebut dengan teknik pengambilan gelas salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau juga dengan cara korespondensi. Nah, teknik pengambilan sampel dengan metode snowball sampling cocok digunakan untuk penelitian yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari para respondennya. Nah, contoh dari snowball sampling ini diantaranya yaitu penelitian penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, dan kelompok khusus lainnya. Oh iya, kamu tahu nggak definisi dari accidental sampling ini? Tahu dong, dari namanya teknik pengambilan sampel accidental sampling dapat menentukan sampel dengan tidak sengaja atau aksidental. Nah, contoh dari accidental sampling ini yaitu dilakukan penelitian pada populasi pelanggan toko A. Maka peneliti cukup menunggu di depan toko A, lalu menentukan siapapun yang melakukan transaksi jual dan beli di toko A. Nah, tanpa melihat gender, umur, profesi, dan yang lainnya. Mei, apa sih itu kuota sampling? Nah, kuota sampling atau teknik pengambilan ini dapat dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah sampel yang akan digunakan terlebih dahulu. Nah, prinsip dari penentuannya sama dengan accidental sampling. Namun, peneliti perlu menentukan terlebih dahulu berapa jumlah sampel yang akan digunakan. Nah, ada pula contohnya, seperti peneliti menetapkan penelitian yang akan dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Dan jika sudah memenuhi kuota tersebut, tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian pun selesai. Nah, dari teknik kuota sampling ini juga ada loh kekurangan dan kelebihannya. Nah, kelebihan dari teknik ini adalah sifatnya yang praktis, karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangan dari teknik ini adalah bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka serta mengumpulkan peristiwa yang memungkinkan. Ketiga, menentukan metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan data. Dan yang kelima atau terakhir, melakukan pemeriksaan ulang. Wah, tanpa terasa kita sudah di ujung podcast nih. Kita tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai teknik pengambilan sampel dan ragam teknik pengambilan sampel. Oh ya, kami berdua mohon maaf jika kita masih ada kekurangan dalam pengucapan, masih belepotan dalam mengucapkan kata-katanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.